Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 April 2022 dengan judul Perhatikan Teguranku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hati kita ke sorga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Dia yang di dalamnya berdiam segala kesempurnaan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 319. Jadi jika kamu manusia dan jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus wakilnya adalah yang terbesar dari segala pemberian. Semua hal-hal yang baik terdiri di dalamnya. Pencipta itu sendiri tidak dapat memberikan apa-apa yang lebih besar dan lebih baik kepada kita. Apabila kita memohon kepada Tuhan untuk mengasihi kita di dalam kesedihan kita dan untuk membimbing kita oleh Roh Kudus-Nya, Dia tidak akan pernah menolak doa kita. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 149. Maukah Anda berkata, aku akan memberikan kemauanku kepada Yesus dan aku akan melakukannya sekarang dan sejak saat ini sepenuhnya berada di pihak Tuhan? Janganlah memanjakan kebiasaan dan gejolak nafsu dan selera makan. Dengan teguh memelihara kemauan di pihak Tuhan. Setiap emosi berada pada tawaran kemauan Yesus. Kaki Anda akan berpijak pada batu karang yang kuat. Membutuhkan waktu menumbuhkan setiap butir kuasa kemauan yang dimiliki. Tetapi Allah yang bekerja untuk Anda, dan Anda akan keluar dari proses pembentukan bencana yang mulia. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 183. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu teguran dan memberikan satu informasi yang sangat penting bagi kehidupan kami
lebih khusus mendatangkan berkat dan sukacita bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, bacaan firman Tuhan memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke sorga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan petunjuk daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan juga persiapan peletakan batu pertama rumah sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia. Tuhan memberkati semua para tukang agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Kami khusus berdoa untuk hamba Tuhan Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan melalui organisasi gereja Tuhan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada kepala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pekerjaan penginjilan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.